Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para ustadz, para asatidzah, para sepuh pilih sepuh, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Dr. Iqbal Ahyati, pengurus TKI Masjid Nurul Huda, akhirnya billah, Bapak Ustaz Syarif Hidayat, para asyik yang lainnya, Bapak Ustadzul Jamal, Bapak Asupi, masa sepuh Bapak Ugeng, Bapak Haji Amir. Kita doakan para guru-guru kita, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, yang tiga saya sebut satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini, walaupun keadaan hujan, mudah-mudahan hujan yang menjadi rahmat. Amin ya rabbal alamin. Kita masih bisa menghadiri, bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai orang muslim, jalankan ibadah sholat isya berjamaah di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan insyaallah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Dan alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah puasa yang ke-16 hari. 16 atau 17 tuh? 16. Alhamdulillah, mudah-mudahan harapan kita, segala ibadah kita baik yang sunnah maupun wajib, semoga Allah terima sebagai amal ibadah dicatat Allah sebenarnya. Bagaimana mudah-mudahan segala kekurangannya Allah sempurnakan. Bagaimana doa kita, Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'an wa sujudana wa tadurna wa taminna sirana ya Allah ya Allah. Ya Allah, terimalah ibadah sholatku, puasaku, ya mulanya, sujudnya, rukunya, sujudnya, dan mohon disempurnakan segala kekurangan. Mudah-mudahan segala kekurangan kita, ibadah kita Allah sempurnakan. Amin. Amal ibadah untuk bekal kehidupan di akhirat nanti. Amin ya rabbal Alamin. Salam serta salam semoga tercurah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selalu bersahabat di dunia kiamat. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentunya kita sebagai manusia ingin segala ibadahnya diterima dan harapannya masuk surga. Betul atau betul? Masuk surga kan? Dan surga itu maksudnya bukan karena ibadah sholat kita, bukan sholat kita, bukan karena haji kita yang tiap tahun kita laksanakan, bukan sedekah kita yang kita berikan setiap waktu, bukan umrah yang setiap tahun, setiap bulan, bukan itu. Tapi surga, masuk surga karena rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa kita perlu diam aja? Karena rahmat Allah biar aja nanti tunggu rahmat Allah. Ya. Kita tentu berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin setiap ibadah kita Allah ridho. Oleh karena Nabi Muhammad SAW bersabda dalam kitab Muhtarul Ahadits, arba'atun min kanzil jannati ihba'us sadaqati
wa kitmanul musibati wa silaturahimi wa qalu la haula wa la quwwata illa billah. Kata begini Nabi Muhammad SAW, ada empat perkara yang menjadi investasi, menjadi tabungan surga. Bu, udah nabung belum surga bu? Udah nabung belum? Ibu ya juga sama. Bapaknya sudah nabung surga pak? Kata Rasulullah SAW, ada empat yang menjadi tabungan surga. Kalau kita bisa mengamalkan empat ini, berarti kita sudah menabung untuk surga. Atau ada salah satunya. Apa yang pertama? Infaqus sedekah. Menyamarkan sedekah. Menyamarkan sedekah ini artinya ikhlas. Kalau sedekah kita tampakkan itu baik. Bagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 271, "Itu betul sedekati pada imani, wa itu buha, wa tuhbuha al-fuqara, wa huwa khairul lakum, wa yukaffiru ankum sayyi'atikum." Kata Allah, itu betul sedekati pada imani. Apabila kau menampakkan sedekah, itu bagus, itu baik. Dan tafsirnya, kalau menampakkan sedekah ini untuk maslahatan, untuk kebaikan, untuk menjadikan teladan, tapi bukan untuk riya, bukan untuk sombong-sombongan. Contoh kayak Bang Samsul juragan kacang, mau ngasih sedekah masjid, duit, alhamdulillah kita dapat sumbangan dari bos kacang 100.000, alhamdulillah, baik, itu baik, bagus. Karena apa tujuannya? Buat teladan, buat kasih contoh, buat kasih rangsangan, biar jamaah yang lain juga mau saudara pusat, bukan mau dikeras, biar saudara untas. Infaqus sedekah, menyamarkan sedekah, menyembunyikannya. Wa itu fuha, wa tudal fuqara, apabila menyembunyikan sedekah dan memberikan kepada orang fakir, itu lebih baik. Itu lebih baik. Karena sedekah, hadis saudara Allah Subhanahu wa taala, antara zakat dan sedekah berbeda. Kalau zakat, orang itu sholat enggak, puasa enggak, wajib hukumnya. Dan kalau zakat itu ada batas ukurannya, setahun. Kalau zakat fitrah misalkan ukurannya 3,5 liter, ya 3,5 liter, tidak boleh 10 kilo. Ya kalau dia 10 kilo ya bersedekah. Beda dengan sedekah. Sedekah itu siapa aja? Yang miskin berhak sedekah, yang kaya berhak sedekah. Karena sedekah itu di samping hukumnya sunnah, juga tidak terkait, tidak terikat dengan nisab atau batasan. Boleh sehari 5 kali sedekah. Berapa kali Pak? Sehari ini. Alhamdulillah belum. Ini yang pertama. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau kita ingin menabung, punya simpanan di surga, pertama infaqus sedekah, menyamarkan sedekah. Artinya apa? Ikhlas. Bahkan kata Nabi, orang yang ikhlas ketika sedekah, ketika tangan memberikan sedekah, tangan kirinya tidak mengetahui. Nah, kita berbeda. Kalau ini sudah taklim, ya beda. Tetap jalan, tangan masukin, tangan kiri nutupin. Nanti masukin 2.000. Alhamdulillah, baru 2.000, alhamdulillah. Dan nanti kata Rasulullah,
Ada 7 golongan ketika di hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya siapa? Orang yang ketika sedekah secara sembunyi-sembunyi, infaqus sedekah. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah pertama yang menjadi investasi, menjadi tabungan surga pertama ketika sedekah dengan cara menyembunyikan. Hadirin rahmat Subhanahu wa taala, yang kedua yang menjadi investasi tabungan surga, kitmanul musibah, menyembunyikan musibah. Artinya apa? Ketika kita kena musibah, bersabar, hanya ngadu kepada Allah. Kadang kata sabar itu gampang, Pak. Kata sabar itu kalimat yang gampang diucapkan, tapi ketika pelaksanaan itu sabar. Ini hanya orang-orang yang punya iman yang tinggi. Coba kalau hari kita musibah, gelingan duit, ya, ngadu ke Ustaz. Apa kata Ustaz? Sabar deh, kamu kena ujian, nanti diganti yang lebih baik. Tapi bila kan Ustaz yang kena musibah, wah, punya tujuh ini. Hadirin rahmatullah, kalau kita bicara masalah musibah kematian, bencana alam dan sebagainya macam yang musibah, itu kalau kita cermati, kalau kita analisis suatu musibah itu apa? Musibah itu kalau kita menganggapnya suatu yang tidak mengenakan, betul-betul. Padahal belum tentu. Ma'asab dari syarrin min khair wa syarrin. Musibah itu sesuatu yang menimpa manusia, baik yang baik maupun yang jelek. Sakit musibah bukan? Sakit musibah. Sehat? Sehat musibah, benar? Sehat musibah. Kalau sehatnya, ada orang kasih kesehatan, kekuatan, ya, tapi nggak bisa ke masjid, nggak bisa sholat, nggak bisa dalam salat sujud pun nggak mau. Ini musibah. Kata ulama ada 3 besar, ada 3 musibah yang sangat besar yang menimpa kita setiap hari. Kita tidak terasa, kita update, kita tidak menghiraukan. Pertama, ketika orang manusia dikasih umur, ketika manusia dikasih umur panjang, lalu umurnya habis begitu aja, tidak untuk ibadah, makin tua semakin jauh ke Allah, bukan makin dekat sama Allah. Ini berarti kasih umur yang panjang, umurnya tidak berkah. Kemudian siapa lagi? Orang yang dikasih rezeki Allah tapi tidak bersyukur kepada Allah. Ini musibah. Kenapa? Kalau orang bersyukur kepada Allah, kata Allah, la syakartum la azidannakum. Apabila engkau bersyukur kepada nikmat Allah, akan aku tambah. Ini janji Allah. Kalau janji Allah itu pasti. Dan apa? Wa in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi ingat, jika kalian kufur kepada nikmatku, siksa akan sangat pedih. Nah ini. Terus musibah sangat besar atau ulama tidak menyiapkan bekal untuk akhirat, tidak menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Itu musibah, musibah yang besar. Kita hidupnya yang biasa saja, tiap hari maksiat, baca Al-Quran gak mau, sholat gak mau. Nah ini musibah, tidak mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Pada Allah memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan cari bekal untuk akhirat. Lihat untuk hari esok, itu akhirat, sejak kematian, itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa orang yang diberikan kesabaran dalam musibah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmatillah subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadi investasi, menjadi tabungan surga, wasilaturrahim, menyambung tali silaturahim.
Menyambung silaturahim ini adalah menyambung hubungan yang sudah putus. Kata Nabi, ada amalan, amalan yang utama, tapi lebih utama dikerjakan. Siapa? Orang yang telah menyambung silaturahim kepada orang yang telah memutuskannya, atau memaafkan orang yang telah berbuat dolim kepadanya. Jadi suatu berat, suatu perbuatan yang sangat sulit. Menghubungkan silaturahim itu suatu perbuatan yang sangat sulit. Tapi apa? Kalau kita mau bisa mengerjakan ini suatu amalan yang sangat utama, kata Nabi. Dan kata Nabi, apabila kau ingin dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, sambungkanlah silaturahim, jagalah silaturahim. Jadi silaturahim apa? Bu, sholat berjamaah itu juga kita niatkan silaturahim. Silaturahim itu tidak hanya duduk bersama, salaman, tapi juga hatinya merasa damai. Jangan duduk bersama, salaman, tapi hatinya unek-unek sama sebelahnya. Tidak seperti itu. Jadi ketika silaturahim, hubungan silaturahim itu ketika duduk bersama juga hatinya merasa tentram, merasa damai. Hadirin rahimakumullah, dengan cara silaturahim Allah menjalankan usaha kita, memudahkan segala urusan kita. Silaturahim itu tidak harus bertatap muka, bisa dengan doa, bisa dengan menolong tetangga, itu bisa. Silaturahim banyak. Ini yang kedua. Yang ketiga, wasilaturahim itu menjadi tabungan surga. Hadirin rahimahullah, kemudian yang menjadi tabungan surga, wa qulu la haula wa la quwwata illa billah. Mengucap dengan kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Artinya apa? Lisan ini untuk selalu berzikir kepada Allah. Kata la haula wa la quwwata illa billah, kata pasrah. Tidak ada daya kekuatan selain pertolongan Allah. Jadi kita bisa berpuasa, kita pasrah kepada Allah. Cara bagaimana ibadah puasa kita, sholat kita diterima oleh Allah, tawakal kepada Allah, pasrahkan kepada Allah. Bahwa kita bisa ke masjid, bisa bersilaturahmi di masjid, itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau Allah tolong kita misalkan sakit, nggak bisa sholat berjamaah, nggak bisa tarawih, nggak bisa puasa. Makanya banyak-banyak mengucap kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulannya kata Nabi, kalau kita ingin masuk surga, kalau kita ingin dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai doanya, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, minta ridho dan surga. Lakukanlah pertama infak sedekah. Ketika sedekah kita secara ikhlas. Kedua, ketika kita musibah kita bersabar. Kita hanya ngadu sama Allah, tidak madu sama orang lain. Kemudian yang ketiga, sambunglah tali silaturahim. Dan terakhir yang menjadi wasilah kita masuk surga, banyak mengucap kalimat zikir, yaitu la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang bisa sampaikan. Kurang lebih mohon maaf bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.